illahir robbi jibni fika tuheran, dan berikan juga ilmu dalam keadaan heran. Heran yang dimaksud yang tidak ada menjadi ada, yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga kajian hari ini dapat membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Saya akan mengkupas mengenai ilmu tawajuh dan ilmu suluk. Ini adalah ciri khas ilmu yang diajarkan di dalam ajaran torekat kita ini. Bukan hanya di torekat Samaniyah wal Naqsabandiyah, di semua torekat ini ada metode bagaimana menembus makrifat dengan jalan tawajuh dan suluk. Dalam torekat ada dua ilmu yang menjadi pintu besar menuju hadiratul Allah, yaitu ilmu tawajuh dan ilmu suluk. Tawajuh itu artinya menghadapkan seluruh hati kepada Allah, bukan sekedar zikir di bibir, tetapi hatinya menghadap ruhnya yang tertuju, pikirannya tunduk dan nafsunya diam. Tawajuh merupakan memfokuskan kesadaran kepada Allah sampai sirna segalanya selain Allah. Para guru torekat atau para mursyid mengatakan bahwa tawajuh adalah memindahkan pusat hidup dari dunia kepada Allah. Ketika kita duduk berzikir, ketika kita menundukkan kepala, dan ketika kita menggantungkan seluruh harapan kepada Sang Pencipta, itulah tawajuh. Dalam prakteknya, tata cara tawajuh seperti yang sudah kita laksanakan, duduk bersila bagi yang laki-laki, kepala menunduk dihadapkan ke dada sebelah kiri. Kemudian bagi para wanita, menutup seluruh bagian wajahnya agar tidak terlihat sedikit pun dari pandangan mata jahir. Kemudian dibimbing oleh guru mursyid atau khalifah yang sudah dipercaya untuk memimpin tawajuh. Biasanya sebelum kita tawajuh dimulai dari tawasul yang kita para kalangan kaum Nahdiyin melaksanakannya. Kita dibimbing oleh seorang khalifah yang sudah ditunjuk, karena mursyid adalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi ke dalam diri murid pada saat bertawajuh dan saat-saat yang lain. Maka murid harus menundukkan ego, mengosongkan pikiran, membuka hati, menerima limpahan ruhani. Kemudian zikir yang istiqomah, terus menerus, setiap saat, terutama pada saat tawajuh.
Karena hakikatnya di dalam tawajuh di situ ada zikir hati, ada zikir napas, ada zikir ruh dalam satu waktu. Pada saat kita mengamalkan zikir-zikir tersebut, inilah yang disebut mematikan kesadaran duniawi. Semuanya tertuju kepada Allah. Di dalam pelaksanaannya, pada saat tawajuh itu pula, seorang pemimpin tawajuh mendoakan kita. Semisal, Ilahi Robbi Jibni Ilman. Ya Allah, berikan aku ilmu dalam keadaan iman. Ilahi Robbi Jibni Fikatuheran. Dan berikan juga ilmu dalam keadaan heran. Heran yang dimaksud yang tidak ada menjadi ada, yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Allah berbuat sekehendaknya. Jadi dalam tawajuh ini, pintu masuk agar kita senantiasa bersama Allah. Ruh kita yang hidup ini betul-betul tersambung dengan zat Allah itu sendiri. Kemudian ilmu suluk. Ilmu suluk ini lebih khusus lagi. Biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadan di hari pertama hingga hari ke-27. Di dalam suluk, seorang salik menjalankan segala macam ibadah. Suluk ini serupa dengan itikaf, cuman suluk lebih dalam. Dia harus terkurung di dalam suatu ruangan. Biasanya di suro-suro itu dibuat kamar-kamar atau ruang-ruang kecil untuk kita suluk. Kondisi dalam berpuasa penuh di dalam ruangan, karena puasa yang secara hakikat adalah tertutup dari perbuatan duniawi. Jadi dia khusyuk. Dia tidak melakukan aktivitas duniawi. Kemudian sholat 5 waktu, sholat-sholat sunnah itu di dalam ruangan dijalankan secara khusyuk. Keluar ruangan hanya untuk wudhu atau berbuka puasa atau makan sahur. Jadi kalau di kita suluk itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Dalam suluk juga dibimbing mengenal sifat-sifat nafsunya, menembus kepada cahaya Allah. Tujuan suluk bukan untuk mendapatkan karomah, bukan untuk melihat alam gaib, dan bukan juga untuk mendapatkan spiritual selain kepada Allah. Intinya tujuan suluk hanya satu, yaitu mengenal Allah dan selalu bersama Allah. Ujung keberhasilan suluk di situ. Jadi kalau orang yang sudah selesai menjalankan suluknya, sedangkan suluk bukan hanya membuka hati memandang Allah, tetapi menyerahkan atau menghilangkan dirinya, yang ada
hanya Allah semata. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dan suluk itu bisa membuat murid itu menjadi fana pada saat dia bertemu cahaya Allah yang kemudian merasakan bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Dan dia tidak pernah merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Karena semakin dekat kepada Allah, semakin tiada keberadaan kita.